bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerangi mereka semuanya dan tidak membedakan mereka semuanya. Sama. Semuanya berbuat syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun yang mereka sembah sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan kaidah yang ketiga dari total 4 kaidah yang insyaallah kita akan sebutkan. Dari kaidah-kaidah yang dengannya kemudian kita bisa memahami tauhid, dan di saat yang sama kita juga akan memahami apa itu syirik. Yang namanya mempelajari kaidah, yakni memberikan kepada kita satu manfaat bahwasanya ketika nanti ada praktek-praktek yang bermacam-macam yang ada di masyarakat, maka kita tahu perkara tersebut syirik atau tidak, karena kita sudah tahu kaedahnya. Nah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pada bahasan yang baru, yaitu penyebutan dalil-dalil yang menguatkan kaedah yang ketiga ini, perhatikan halaman 53 untuk siapapun di antara pemirsa yang sudah mendapatkan buku terjemahannya. Wal qaidatu tsalitsah أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة
wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin, wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatannya. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh, ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan, dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan mereka. Selama mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, selama mereka mempersembahkan peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang mereka sembah berakal atau tidak, orang saleh, wali, nabi, malaikat, atau kemudian pepohonan, bebatuan, bulan dan matahari, maka semuanya sama. Nabi Muhammad SAW peraki mereka semuanya dan menerangkan bahwasanya yang mereka lakukan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan Syekh Shalih Fauzan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin, minhum man ya'budul malaikah, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, wa minhum man ya'budul asnam wal ahjar wal ashjar, wa minhum man ya'budul awliya was salihin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia di kalangan orang-orang musyrikin. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, dan di antara mereka ada yang menyembah patung-patung, bebatuan dan pepohonan, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Wa hadha min qubhi syirki anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin. Dan inilah keburukan kesyirikan, bahwasanya para pelaku kesyirikan tidak berkumpul pada satu perkara yang sama. Bi khilafil muwahhidin fa inna ma'budahum wahid. Beda dengan orang-orang yang muwahhidin atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang mereka sembah satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 39 dan 40, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 39 dan 40, manakah yang lebih baik? Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya, bikinan sendiri. Famin salbiyati syirki wa abatilihi, maka di antara perkara negatif, buruk, kebatilan dari perbuatan syirik adalah
anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim, bahwasanya para pelakunya mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. La yajtami'una ala dhabitin, mereka tidak berkumpul di atas satu aturan yang sama, pakem yang sama. Li'annahum la yasiruna ala aslin, dikarenakan mereka tidak berjalan di atas satu prinsip. Wa innama yasiruna ala ahwaihim wa di'ayatil mudillin. Akan tapi sungguhnya mereka menjalani atau berjalan di atas hawa nafsu mereka dan kemudian seruan orang-orang yang menyesatkan. Fatakthuru tafarruqatihim, maka akhirnya perpecahan di antara mereka menjadi banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 29 memberikan permisalan antara seorang budak yang memiliki begitu banyak juragan dengan seorang budak yang memiliki hanya satu juragan. Budak yang pertama tentunya akan bingung apa yang dikehendaki oleh juragan-juragannya, karena juragannya banyak. Dan yang kedua, dia pasti sangat tahu apa yang diinginkan juragannya. Karena apa? Karena juragannya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Yang artinya adalah Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat. Juragannya banyak. Yang dalam perselisihan artinya juragannya berselisih. Karena masing-masing menginginkan sesuatu dari budaknya. Akhirnya budaknya bingung. Dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Jelas. Dia sangat tahu akhirnya apa yang dikehendaki oleh juragannya. Kenapa? Karena cuma satu. Adakah kedua budak itu sama halnya? Ya pasti beda. Yang pertama akan bingung apa yang dikehendaki oleh juragan-juragannya karena banyak. Dan yang kedua, dia pasti akan sangat tahu apa yang dikehendaki oleh juragannya. Karena apa? Karena juragannya cuma satu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ulun skip. Fahadha fihi raddun 'ala alladhina yaqulun alladhina ya'budu as-sanama laysa mithla alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Li'anna haula ya'buduna ahjaran wa ashjaran wa ya'buduna jamadatin. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laysa mithla alladhi ya'budu al-asnam. Disebutkan sebelumnya di sini perkataan Syekh Shalih Fauzan, fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrikin itu berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan mereka. Qatalal wathaniyin فقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين لم يفرق بينهم. Nabi Muhammad SAW memerangi para penyembah berhala. Nabi Muhammad memerangi Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad memerangi orang-orang Majusi.
Dan Nabi Muhammad memerangi semua orang-orang musyrikin. Nabi Muhammad memerangi orang yang menyembah malaikat. Nabi Muhammad memerangi orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Dan Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan mereka. Kemudian kata Syekh, maka ini adalah bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang yang menyembah patung tidak sama dengan orang yang menyembah orang yang saleh dan juga menyembah salah seorang di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyembah bebatuan dan pepohonan dan benda-benda mati. Sedangkan orang yang menyembah orang-orang yang saleh, sedangkan orang yang menyembah para wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan orang yang menyembah patung. Wa yuriduna bidzalik, dan mereka menghendaki dengan perkataan demikian, annal ladzi ya'budul qubur al-an yakhtalifu hukmuhu anil ladzi ya'budul asnam fala yukaffar. Yang mereka inginkan dengan perkataan tersebut bahwasanya orang yang menyembah patung tidak sama dengan orang yang menyembah orang saleh, bahwasanya orang yang menyembah patung tidak sama dengan orang yang menyembah malaikat, bahwasanya orang yang menyembah patung itu berarti menyembah benda-benda mati, menyembah bebatuan, menyembah pepohonan. Sedangkan orang-orang yang saleh, orang-orang atau para wali itu tentunya tidak sama dengan patung. Mereka kehendaki dengan perkataan tersebut bahwasanya orang-orang yang menyembah kuburan sekarang itu berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah patung, maka tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Yang mereka sembah ini orang soleh, nggak sama penyembah patung. Yang mereka sembah ini wali, nggak sama dengan para penyembah patung. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan. Ini juga yang mereka inginkan. Tidak dikafirkan mereka karena perbuatan mereka menyembah kubur. Dan amal mereka tidak masuk kategori kesyirikan. Dan tidak boleh diperangi. Ini yang mereka inginkan. Ini yang mereka inginkan ketika mereka mengatakan yang menyembah patung dan menyembah orang saleh itu beda. Yang mereka inginkan dengan perkataan tersebut bahwasanya yang nyembah kubur sekarang itu hukumnya tidak kafir, itu hukumnya tidak syirik. Kenapa? Karena yang mereka sembah orang saleh, bukan patung. Fanaqul, maka kami katakan, kata Syekh, Ar-Rasul lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Apapun dan siapapun yang kamu sembah selain Allah, Rasul tidak beda-bedakan. Mau bulan kek, matahari, orang saleh, para wali, para nabi, malaikat, bebatuan, pepohonan, patung, semua Nabi Muhammad perangi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul lam yufarriq bainahum. Rasulullah tidak membedakan mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullihim. Tapi Nabi Muhammad SAW menganggap mereka semuanya musyrik. Semua sama. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum walam yufarriq bainahum. Dan menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Dan Nabi Muhammad tidak membedakan mereka. Walladzina ya'buduna al-masih wal masihu Rasulullah wa ma'a hadza qatalahum. Dan orang-orang yang menyembah Isa al-Masih, dan kita tahu Al-Masih itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad perangi mereka. Wal yahudu ya'buduna Uzairan wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim qatalahum Rasulullah wa lam yufarriq bainahum. Dan orang Yahudi menyembah Uzair, dan dia adalah di antara nabi-nabi mereka atau di antara orang saleh di kalangan mereka. Nabi Muhammad perangi mereka dan tidak membedakan mereka. Nabi Muhammad perangi semua. Mau nabi kek, orang soleh kek yang mereka sembah. Apalagi cuma bebatuan, pepohonan, patung-patung. Sama.
Syirik semua. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Maka kesyirikan itu tidak membedakan di antara orang yang menyembah orang yang saleh dan orang yang menyembah patung atau batu atau pohon. Lianna syirka huwa ibadatu ghairillahi kainan man kana. Karena syirik adalah peribadatan kepada selain Allah, apapun yang diibadahi dan siapapun yang diibadahi. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini umum. Tidak ada bedanya antara yang berakal dan yang tidak. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini adalah nakirah fi siyaghin nahyi ta'ummu kull syai' kata Syekh. Ini kata nakirah lawan dari yakni ma'rifah. Yang jelas spesifik diketahui. Tidak, ini umum, berarti mencakup semuanya. Lah berarti mencakup larangan semuanya. Mau berakal atau tidak. Selama Anda mempersembahkan ibadah Anda kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik atau syirik. Wallahu a'lam bissawab. Ta'umu kullu man asyraka ma'allahi minal malaikah wal rusul was salihin wal anbiya wal ahjar wal rasyad. Syai'an di sini, segala sesuatu apapun di sini mencakup semua yang berbuat syirik atau yang disekutukan dengannya bersama Allah. Entah itu malaikat, para rasul, orang saleh, para wali, bebatuan, dan pepohonan sama semua. Nabi Muhammad tidak beda-bedakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian beliau tutup dengan dalil, atau kala itu kita tutup dengan satu dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 193, Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Yang artinya adalah, dan perangilah mereka semua, tidak ada perbedaan. Semua yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan. Sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah. Fitnah di sini kesyirikan. Perangi mereka semuanya, hai Muhammad SAW, supaya tidak ada lagi kesyirikan. Sehingga agama itu semata-mata hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru, pemirsa. Perhatikan halaman 61. Berikut ini dan selanjutnya insyaallah adalah tambahan penyebutan dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala akan praktek mereka menyembah segala sesuatu itu. Dan diawali sekarang dengan dalil wa dalilu syamsi wal qamar. Dalil matahari dan bulan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan di saat yang sama ada larangan untuk menyembah matahari dan bulan. Ia makhluk Allah yang agung. Ia makhluk Allah yang megah. Tapi ia makhluk. Yang berhak disembah itu Khalik, sang pencipta, bukan makhluk yang diciptakan. Semegah apapun, sedahsyat apapun, seagung apapun makhluk itu, dia makhluk, tidak berhak untuk disembah. Dia tidak maha. Tidak maha mendengar, tidak maha menjawab doa, macam-macam. Ia makhluk yang megah, iya.
Ya makhluk yang agung, iya. Penciptanya dahsyat, iya. Tapi apakah kemudian dia berhak untuk disembah? Enggak. Makhluk kok. Dan Nabi Muhammad perangi semuanya yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun dan siapapun yang mereka sembah. Enggak ada beda. Sekalipun dia orang saleh, sekalipun dia wali, sekalipun Anda menyembah Nabi Muhammad, Anda musyrik. Nggak ada bedanya Anda menyembah Nabi Muhammad dengan orang yang menyembah patung, batu, pohon. Sama. Inilah kaedah. Inilah pentingnya belajar kaedah. Akhirnya ketika nanti ada praktik di masyarakat, kemudian mereka ingin membeda-bedakan, Anda diberikan syubhat, oh beda dong, yang kami sembah ini orang soleh, itu kan nyembah patung. Beda. Yang kami sembah ini Nabi, itu kan nyembah patung. Beda. Kalau Anda paham kaedahnya, maka Anda bisa jawab, sama. Nabi Muhammad perangi semuanya, tidak ada perbedaan. Yahudi, Nasrani, Nabi Muhammad perangi semuanya. Ya mereka sembah Nabi. Nabi Muhammad perangi mereka semuanya. Itulah pentingnya belajar kaedah. Jadi mau bagaimanapun prakteknya kita tahu jawabannya. Wa dalilu syamsi wal qamar. Dan dalil matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Dalam surah Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Ya dong, tanda kekuasaan Allah. Di antaranya penciptaan makhluk-makhluknya yang dahsyat, berputarnya siang dan malam, bergantiannya bulan dan matahari. Di saat yang sama mereka adalah makhluk yang agung, yang megah, yang dahsyat. Agungnya, megahnya, dahsyatnya ciptaan menunjukkan agungnya sang pencipta. Jika makhluknya saja seperti itu, bagaimana yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang. Untuk siapapun yang masih saja tidak percaya Tuhan. Contoh mudah adalah nih, berputarnya siang dan malam, itu siapa yang melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama ia tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diputarnya siang dan malam. Untuk kemanfaatan semua kita makhluknya. Siang ada manfaatnya, malam ada manfaatnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Berikut, janganlah engkau beribadah kepada matahari maupun bulan. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapapun yang menyembah matahari karena megahnya, untuk siapapun yang menyembah bulan karena megah dan indahnya. Keterangan Syekh, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ani salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Perhatikan footnote. Kama fi hadits Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum fa yusalli inda tulu'i syamsi wa la inda ghurubiha. Akhrajahu al-Bukhari. Saddan lidh-dhari'ah. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Fanuhina an nusalli fi hadhaini al-waqtain. Wa in kanat as-salatu lillah. Lakin
lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyabahatun li fi'lil musyrikin muni'a min dzalika saddan lidz-dzari'ah allati tufdi ila syirki. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki wa saddi dzara'ihi al-mufdiyati ilaih. Kata Syekh, surah Fussilat ayat 37 tadi menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang sujud kepada matahari dan juga bulan. Karena Allah melarang, janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan. Berarti di sini ada ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang di luar sana yang sujud kepada matahari dan bulan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW melarang salat ketika matahari sedang terbit dan ketika ia tenggelam. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata Nabi Muhammad SAW, janganlah salah seorang di antara kalian yataharra, menyengaja atau sengaja mencari waktu salat sehingga kalian salat ketika terbit matahari dan jangan pula ketika terbenamnya. Beda dengan salat isyraq, itu sudah terbit. Beda dengan salat isyraq, itu sudah terbit full. Yang dilarang di sini adalah ketika ia terbit. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk salat ketika matahari terbit dan ketika tenggelam. Apa alasannya? Saddan lidz-dzari'ah, sebagai upaya menutup jalan, menutup jalur, menutup pintu, supaya kemudian nanti tidak menggiring seseorang kepada kesyirikan kepada Allah. Disebutkan di sini kata Syekh, li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi inda tuluiha, karena di sana ada orang yang sujud kepada matahari ketika ia terbit, wa yasjudu laha inda ghurubiha, dan karena di sana ada orang yang sujud kepada matahari ketika ia tenggelam. Fanuhina an nusalli fi hadainil waqtain, maka kita dilarang untuk salat di dua waktu tersebut, ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam. Wa in kanatis salatu lillah, walaupun salatnya kala itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakin lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabahatun li fi'lil musyrikin muni'a min dzalika saddan lidz-dzari'ah. Akan tapi karena pada salat tersebut, pada waktu tersebut ada penyerupaan dengan orang-orang musyrikin yang sujud kepada matahari ketika terbit, yang sujud kepada matahari ketika tenggelam, maka dilarang hal tersebut karena ini adalah upaya untuk menutup jalan, menutup pintu allati tufdi ila syirik, yang nanti akan menghantarkan kepada kesyirikan. Kenapa ada larangan pacaran? Kenapa ada larangan berdua-duaan, berkholwat dengan perempuan yang bukan mahram? Kenapa? Karena saddan lidz-dzari'ah. Itu adalah upaya menutup pintu, menutup jalur yang akan menghantarkan pelakunya kepada zina. Karena Islam menjaga nasab, karena zina merusak nasab. Di dalam syariat Islam banyak yang seperti ini. Larangan, tapi itu adalah bentuk saddan lidz-dzari'ah. Larangan sebagai upaya terjerumus kepada dosa yang jauh lebih dalam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a bin nahyi 'anil syirki
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat, yaitu larangan berbuat syirikan, wa saddi dzara'ihi, dan Rasul juga datang dengan membawa yakni dengan upaya untuk menghalangi orang, menutup pintu orang yang akan menghantarkan orang tersebut kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad datang dengan melarang kesyirikan dan menutup pintu-pintu yang akan menghantarkan orang untuk berbuat syirik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sujud ke matahari, jangan kamu sujud ke bulan. Nabi kita kemudian bersabda, jangan kalian sengaja melakukan salat di dunia tersebut. Kenapa? Walaupun salatnya lillahi ta'ala, tapi karena ada penyerupaan peribadatan tersebut dengan orang-orang yang menyembah bulan dan matahari, atau dalam hal ini menyembah matahari ketika terbit dan tenggelam. Saddan lidzari'ah. Itu bentuk upaya Nabi Muhammad SAW menutup pintu yang nanti akan menghantarkan orang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjaganya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qawluhu wa jalilul malaikah, wa jalilul malaikah, dan dalil malaikat, artinya dalil yang menyebutkan akan adanya orang yang menyembah malaikat dan larangan akan menyembah malaikat. Surah Ali Imran ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Perhatikan halaman 63. Dan dalil tentang adanya peribadatan kepada malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 80. Allah berfirman, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, perkataan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan surah Ali Imran ayat 80 ini, kata beliau, dalla ala anna hunaka man 'abada al-malaikah wan nabiyyin wa anna dzalika syirkun. Ayat itu menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang menyembah malaikat dan juga menyembah para nabi, dan bahwasanya itu adalah kesyirikan. Malaikat mulia, nabi mulia, Anda sembah, syirik Anda. Apalagi kemudian yang Anda sembah, kuburan yang Anda sembah, hanya orang yang levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad atau nabi siapapun. Anda nyembah nabi, Anda syirik, Anda berbuat syirik. Apalagi yang Anda sembah orang levelnya jauh dari Nabi Muhammad SAW atau nabi yang lain. Kita pernah sebutkan kalau tidak salah di pengajian ini Jalan Hijrahku lagi. pengajian apa itu? Pengajian Intisari Aqidah, bahwasanya semua para wali dikumpulkan, maka keutamaan mereka tidak bisa mengalahkan keutamaan seorang nabi, apalagi rasul. Itu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua para wali dikumpulkan, maka keutamaan mereka tidak pernah akan bisa mengalahkan keutamaan seorang nabi, apalagi rasul. Ini prinsip dasar akidah Islam.
jika seorang menyembah kubur Nabi, maka itu adalah kesyirikan. Apalagi yang Anda sembah kubur orang yang levelnya jauh di bawah Nabi. Apalagi kubur tersebut hanya diklaim dia kuburan orang saleh, padahal isinya nggak ada. Ada pun tetap salah, syirik, nggak ada, plus bodoh. Adapun betul orang syirik, artinya di dalam kubur tersebut betul-betul ada orang saleh dalamnya, maka Anda menyembahnya, Anda musyrik. Apalagi misalnya kuburan itu hanya klaim sebagian orang yang ingin mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, di mana orang-orang yang bodoh berbondong-bondong menyembah orang saleh tersebut padahal isinya nggak ada, maka dia musyrik plus bodoh. Sampai salah-salah tuh. Kenapa? Nggak ada isinya. Ada isinya saja salah, apalagi nggak ada isinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa 'ubadul quburil yaum yaqulun alladhi ya'budul malaika wan nabiyyin was salihin laisa bikafir. Dan orang-orang para penyembah kubur hari ini mengatakan bahwasanya orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah para nabi, orang yang menyembah orang saleh bukan orang kafir. Nggak bisa kafir. Kenapa? Anda musyrik. Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yang Anda sembah malaikat, nabi, orang saleh, sama. Nabi Muhammad tidak beda-bedakan, Allah tidak beda-bedakan. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka semuanya, nggak ada beda. Wa dalilul anbiya qaulu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan dalil tentang diibadahinya para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 16. Allah berfirman yang artinya adalah dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang yang diibadahi selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya, yaitu untuk disembah aku dan ibuku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentunya engkau mengetahuinya. Jika aku mengatakannya, maka tentunya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Ini juga bantahan yang sama. Di saat yang sama ini bantahannya. Nabi Isa-nya tidak pernah ngomong sembah saya. Sembah ibu saya, enggak ada. Keterangan Syekh, hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya syirkun mithla ibadatil asnam. Ayat ini adalah dalil bahwasanya peribadatan atau beribadah kepada para nabi adalah kesyirikan. Mempersembahkan ibadah kepada para nabi adalah kesyirikan. Sama seperti peribadatan kepada patung-patung, sama semuanya syirik. Mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah, kepada siapapun dan apapun, syirik. Gak ada beda. Fafihi raddun ala man farraqa fi dhalika min ubadil qubur. Maka di dalam ayat ini ada bantahan untuk orang-orang yang membedakan antara orang yang menyembah para nabi dan menyembah patung dari kalangan para penyembah kubur. Gak ada beda, sama. Anda aja yang beda-bedain. Dan ini bantahannya.
Fahadha fihi raddun ala haula'i alladhina yaqulun inna syirka ibadatul asnam wala yusawwa indahum baina man 'abada al-asnam wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan wa yunkiruna at-taswiyah baina haula' wa yaz'umuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat wa hadha min al-mughalatati al-wadihati min nahiyatain. An-nahiyatul ula anna Allah jalla wa ala fil Qur'ani ankara ala al-jami' wa amara bi qitalil jami'. An-nahiyatul thaniyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salihin. Dan di dalam ayat ini ada bantahan untuk mereka yang mengatakan sesungguhnya syirik itu adalah peribadatan kepada patung-patung dan tidak disamakan bagi mereka antara orang yang menyembah patung dan orang yang menyembah wali atau orang saleh. Mereka mengingkari penyamaan itu. Dan mereka meyakini bahwasanya syirik itu terbatas kepada hanya peribadatan kepada patung-patung saja. Ayat ini bantahannya. Untuk orang yang mengatakan bahwasanya syirik itu hanya peribadatan kepada patung. Jangan disamakan dengan orang yang menyembah orang saleh. Jangan disamakan dengan orang yang menyembah orang wali. Dan mereka mengingkari penyamaan. Nih kita kan sekarang sedang menyamakan. Mereka mengingkarinya. Kenapa kita menyamakan? Nabi Muhammad tidak membedakan. Gimana? Allah tidak membedakan, Nabi Muhammad tidak membedakan. Allah perintahkan Nabi Muhammad memerangi mereka semua, Nabi Muhammad tidak membedakan mereka. Itulah keterangan di sini. Kata beliau, wa hadza minal mughalatatil wadihati min nahiyatain. Keyakinan seperti ini bahwasanya syirik itu hanya peribadatan kepada patung, tidak bisa disamakan dengan peribadatan orang kepada orang saleh dan para wali, dan mereka mengingkari penyamaan tersebut yang sedang kita lakukan, dan mereka meyakini bahwasanya syirik itu terbatas kepada hanya menyembah patung saja. Maka kata Syekh, hadza minal mughalatatil wadihah, ini di antara kesalahan yang sangat jelas. Min nahiyatain, dari dua sisi. An-nahiyatul ula, kesalahan yang jelas yang mereka yakini dari sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil Qur'an ankara 'alal jami' wa amara biqitalil jami'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingkari semuanya dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi semuanya. Di ayat berapa tadi itu? Al-Baqarah 193. Jadi kesalahan yang jelas yang mereka sedang lakukan atau mereka lakukan dari dua sisi. Satu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingkari semuanya dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka semuanya. Al-Baqarah 193. Enggak ada beda. Dan sisi yang kedua, wan nahiyatu tsaniyah anna an-nabiyya lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salih. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak membedakan antara orang yang nyembah patung dan orang yang nyembah malaikat atau orang soleh. Nggak ada beda. Nabi Muhammad perangi semua. Bahkan yang menyembah Nabi pun Nabi Muhammad perangi. Yahudi, Nasrani. Inilah manfaatnya mempelajari kaidah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerangi mereka semuanya dan tidak membedakan mereka semuanya. Sama. Semuanya berbuat syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun yang mereka sembah sama aja. Mau benda mati kek, tidak kek. Berakal kek, tidak kek. Bulan, matahari,
orang saleh, para wali, para nabi, malaikat, patung, batu, pohon, sama semuanya. Jadi ini bantahan untuk yang masih membeda-bedakan. Padahal mereka adil dan mengingkari penyamaan. Padahal semuanya sama. Anda menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Anda berbuat syirik. Dan berlaku kepada Anda atau semua kita, na'udzubillah, karena sebagiannya di antaranya adalah kaum muslimin. Maka berlaku ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ia dosa besar yang paling besar. Kalau meninggal belum bertobat, maka dosanya tidak diampuni. Sebelum meninggal. Dan jika dilakukan dan syiriknya besar, maka dia menghancurkan semua amal. Dan jika Anda meninggal dan belum bertobat kepada Allah dari kesyirikan Anda, Allah tidak akan ampuni. Dan kemudian di akhirat, Allah haramkan untuk Anda surga, dan tempat kembali Anda neraka, dan Anda tidak bisa ditolong. Kenapa? Karena persyaratan kedua dari penerima syafaat Anda nggak miliki. Bahasan yang sebelum-sebelumnya. Al-masyfu'u lahu, al-masyfu'u fih. Penerima syafaat itu harus ahli tauhid. Harus orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kesyirikan tidak bisa dikasih syafaat. Siapapun yang akan ngasih. Cuma satu bab pengecualian. Pelakunya Nabi Muhammad dan diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Cuman bentuk syafaatnya, pertolongannya bukan dikeluarkan dari neraka, tapi di neraka tetap cuman diberikan azab yang paling ringan. Paling ringannya pun adalah diletakkan di telapak kakinya bara api, otaknya mendidih. Itulah yang paling ringan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya untuk bahasan penyebutan dalil ulun cukupkan di sini. Jadi hari ini kita ada tambahan penyebutan dalil. Akan disembahnya matahari dan bulan, akan disembahnya malaikat, akan disembahnya para nabi. Berkaitan dengan dalil disembahnya orang-orang saleh, insyaallah kita akan pending di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau meyakini tidak menyembah kepada kubur wali, tetapi meyakini ke kubur wali untuk berdoa agar doanya disampaikan kepada Allah? Apakah termasuk dosa syirik besar? Sama. Kaidah kedua. Anda mungkin nggak ngikutin kajiannya. Ini sudah kita bahas di kaidah kedua. Ini bahasan inti. Pertanyaan antum ini bahasan inti kitab ini. Itulah perkataan orang-orang musyrikin dahulu. Sama persis. Kami tidak menyembah mereka. Yang kami harapkan mereka mendekatkan kami kepada Allah sedikit lebih dekat lagi. Persis. Kami nggak nyembah orang soleh ini. Kami nggak nyembah wali ini. Kami hanya ingin mereka nanti memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Persis. Ini bahasan inti. Dan di kaidah kedua kayaknya 4 pertemuan ya, Pit. Karena ada bahasan syafaat. Dan sudah kita bahas bahkan pakai sedikit skema waktu itu. Bahwasanya orang yang memberi syafaat itu harus orang yang Allah izinkan. Persyaratan kedua, kepada siapa syafaat tersebut diberikan oleh si pemberi syafaat, yakni adalah harus ahli tauhid. Allah itu pengabul. Para nabi, orang saleh, malaikat, bla 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 itu pemberi syafaat. Tapi mereka izin dulu, maka Allah kabulkan. Syarat pertama terpenuhi. Kepada siapa syafaat yang mereka berikan? Harus kepada ahli tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan Anda ketika di dunia berbuat syirik, persyaratan kedua Anda enggak penuhi.
Bagaimana akan mendapatkan syafaat dari Allah, dari para nabi, orang saleh, para rasul, malaikat? Mereka sudah diizinkan, tapi andanya ketika di dunia berbuat syirik, persyaratan kedua tidak terpenuhi, maka tidak dapat syafaat. Jadi berharap ketika di dunia menyembah kubur itu agar mereka nanti memberikan syafaat, malah nggak dapat. Kenapa? Karena Anda tidak memenuhi persyaratan, karena Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya, tapi mudah-mudahan bisa ada kesempatan tonton lagi video kita yakni untuk bahasan kaidah yang kedua. Karena pertanyaan antum ini adalah inti pembahasan kitab ini, tapi nomor 2. Kita sudah di nomor 3. Barakallahu fikum. Maaf Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, maaf out of topic, di luar tema. Oke. Apakah kalau suami mau mentalak istri harus ada saksi? Nggak harus. Ketika seorang laki-laki kemudian mengatakan kata-kata talak dan yang semakna dengan talak dan dia niat, maka talak itu jatuh. Tentunya ada khilaf di kalangan para ulama ketika seorang itu yakni marah atau tidak. Dan tentunya tidaklah orang itu mentalak istrinya kecuali dalam keadaan marah. Gak bakal kemudian ketika masih sayang-sayangan kemudian, sayang kamu saya talak ya. Gak ada, mesti ketika marah. Tapi itu pembahasan. Itu menjadi pembahasan para ulama. Apakah sah atau tidak talak seorang laki-laki kepada istrinya ketika sedang marah? Karena disebutkan di antara yang mengatakan tidak sah adalah karena ketika seorang itu marah bisa lupa diri. Maka kembali kepada niat, itu lebih mudah. Dia niat enggak? Entah itu dengan kata-kata talak atau kemudian yang semakna dengan talak. Kupulangkan kamu ke rumah orang tuamu, itu semakna. Keluar kamu dari rumah ini, itu semakna. Ya, itu semakna. Maka jika keluar kata-kata talak dari seorang suami dan yang semakna dengannya atau bahkan mungkin dengan tulisan, maka hai para istri, hai para akhwat, tanya dia niat atau tidak. Karena ada orang mengatakannya hanya gertakan, nggak niat. Maka jika hanya gertakan tidak terjadi talak. Tapi kalau niat, betulkah? Bujurkah? Benar pian niman talak ulun? Benar. Niat banget saya. Talak itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teman anak ada yang tertarik dengan manhaj salaf, but unfortunately, akan tapi ya, disayangkan. Dia tidak bisa ikut kajian rutin karena tempat kerja di tengah hutan. Di tengah hutan gitu. Apa sudah cukup jika saya hanya memberikan list Ustadz bermanhaj salaf untuk dia follow di Instagramnya? Atau ada hal lain yang perlu Anda lakukan? Perlu tambahan. Anda berikan list para Ustadz dengan semua akunnya. Anda berikan list para Ustadz dengan semua channel pribadi YouTube mereka. Berikan list juga kemudian dengan alamat website mereka, ya, IG bisa dia lihat, bahkan mungkin ada potongan-potongan ceramah, YouTube full ceramah, artikel, tulisan yang dia bisa baca. Sisanya kan nggak mesti kemudian sepanjang tahun di hutan dong. Maka ketika dia sudah keluar dari sana, ikutlah ke pengajian langsung. Karena keutamaan menghadiri majelis ta'lim tentunya tidak bisa didapatkan dengan yang yakni tidak di majelis ta'lim yang di masjid atau musalla. Wallahu a'lam bishawab. Berikan juga kepadanya mungkin ini buku-buku, ya, buku-buku. Ini antum sekarang nih kan akan dapat buku dari kami nih atau dapat mushaf. Kasihkan dia juga. Biar dia bisa baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kemarin nih, Pit? Nggak apa ya. Kemarin kan kita tutup tanpa pertanyaan ya.
Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua yang masih mengadakan acara bid'ah di rumah? Sudah ana dakwahi juga Ustadz, sedangkan ana ingin menjauhi acara-acara bid'ah. Apakah cukup mengingkari dalam hati Ustadz karena ana masih belum berkeluarga? Iya. Tugas antum sudah selesai karena antum sudah berdakwah. Maka perbanyak kemudian sisanya dengan doa kepada Allah agar dakwah antum diterima oleh orang tua. Mereka lanjut dengan acara bid'ahnya, maka itu sudah tanggung jawab mereka dan antum sudah turun beban, yakni tugas berdakwah. Tugas antum hanya menyampaikan, bukan merubah. Tapi mungkin nanti di suatu saat momennya tepat, maka sampaikan lagi karena mereka orang tua. Mereka orang tua kita, mereka paman bibi kita, mereka saudara kita, mereka orang terdekat kita. Tapi ingat, sekali saja kita menyampaikan dengan ilmu dan kemudian mereka faham, tugas kita selesai. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan Anda, tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan SAW. Bukan merubah orang. Maka berdakwahlah dan kemudian berdoalah. Berdoa sebelum berdakwah dan setelah berdakwah. Berdoa supaya mudah menyampaikan, mereka mudah faham. Sisanya, ya Allah, ya berikan mereka petunjuk-Mu. Selanjutnya, maka tentunya yakni pengingkaran yang ada di hati itu yang paling minim yang bisa kita miliki. Karena antum terkondisikan di rumah itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Semoga bisa bersabar. Tetap berdoa ya, karena mereka orang tua kita. Mereka hanya belum tahu saja terkadang. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di suatu rumah makan yang di tempat tersebut menggunakan fasilitas GoFood dan musik? Musiknya pasti tentunya haram. Kita takutkan kemudian penghasilan Anda tercampur dengan yakni proses yang haram. Berkaitan dengan hukum GoFoodnya, maka ini perkara muamalah, tanyakan kepada ahlinya. Ustadz Hasbi, Ustadz Amin Nurbait, Ustadz Hasbi untuk yang di Banjarmasin nasional, Ustadz Amin Nurbait, Ustadz Irwandi Termidi dan lain-lain. Ustaz Arifin Badri, barakallahu fikum. Rizki Allah luas, maka cari gang-gangnya, cari rumah makan yang lain. Dan tidak sedikit kemudian rumah makan yang betul-betul nggak ada musiknya. Kalau boleh saya sebutin nih, boleh nggak nih? Boleh aja. Walaupun tentunya belum sempurna, ya, tapi nggak ada musiknya. Ngobrol jadi enak. Ya. Tadi malam kita barusan ke sana. Nih. Ini salah satunya nih. Mi Cafe and Resto. Nggak ada musiknya. Coba aja anda cari kerja di sini. Kali aja diterima. Nggak ada musiknya. Ngobrol enak. Tidak sempurna pasti. Tapi sebagai seorang pemilik, Anda punya power untuk menghilangkan yakni keharaman itu. Bisa. Ya, gak ada musiknya. 2. Kawai Coffee. Coffee kah? Cafe. Kawai Coffee. Kawai. Di jalan apa tuh ya? Jalan Adiaksa ya. Ya. Ponakannya yang punya ini. Nah. Ponakan yang punya Kawai, ponakan Mi. Kemudian kalau dekat Masjid Imam Syafi'i di sini ada gerobak bungas. Nggak sempurna tentunya. Ada kekurangan sana sini, tapi nggak ada musiknya. Ya, bisa kok. Dan Anda akan rasakan ketika di sana enak. Dengan ketidaksempurnaan, dengan begitu banyak kekurangan, tapi ngobrol enak. Kenapa? Hening. Ketemu dengan teman, ketemu dengan handai tolan, itu apa? Biar ngobrol biar enak. Nih enggak, ngobrol harus teriak. Kenapa? Musiknya terlalu kenceng kah? Belum lagi kemudian ada live musik yang mungkin penyanyi fals kah? Ngobrol sama teman di dekat nih, tapi harus teriak. Kesini tadi naik apa ente? Padahal deket. Ya naik mobil lah. Wow. Mobil sendiri. Ya Grab lah. Oh, sebutin produk semua nih. Capek. Coba aja. Rasakan. Ngobrol enak, tenang, tentram. Mana lagi, Bit? Ya, sementara 3 itu dulu ada di belakang saya. Mi Cafe, Kawai Coffee, dan Gerobak Bungas yang tempat sering kita bikin klip di sana.
Rod Kedai, di antaranya juga Rod Kedai. Punya teman-teman biker si Rod Kedai, ada di Sultan Adam. No musik. Enak. Ya saya sebutin 4 tempat nih, coba aja antum cari kerja di sana. Biar hati tenang. Antum bertanya ini saja sudah bukti bahwasanya antum ada keraguan-raguan. Aduh nggak enak. Itu sudah dosa. Itu sudah pakem dosa yang Allah tanam ke diri kita semuanya. Alhamdulillah tanpa mensucikan siapapun termasuk Anda, semua kita berdosa. Tapi itu hanya berlaku untuk orang hatinya bersih. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gundah. Dan kamu jika melakukannya, ketahuan orang, kamu malu. Antum bertanya ini saja, pasti karena ada kegundahan. Antum sudah nggak nyaman. Itu sudah dosa, jangan dilanjut. Bismillah, saya sudah sebutin 4 tempat. Ya, mudah-mudahan mereka menerima karyawan baru ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang menjadikan wali atau orang soleh sebagai perantara doa, minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah, tapi ia yakin yang menolong mengabulkan doa hanya Allah? Tawassul namanya. Tapi harus orang solehnya, walinya hidup. Boleh. Menjadikan orang soleh, menjadikan para wali perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya, dianya hidup, boleh. Memang seperti itu prakteknya. Datangi syekh, habib, tuan guru, ustadz, siapapun orang yang kemudian Anda tahu kesolehannya, Anda tahu ibadahnya, Anda tahu akhlaknya, datang. Guru, doakan saya. Ustadz, doakan saya. Syekh, doakan saya. Habib, doakan saya. Silakan, seperti itu memang prakteknya. Bertawasul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Lihat kisinya, dengan doanya orangnya soleh, orang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh. Tapi kalau sudah meninggal, sudah tidak memenuhi satu persyaratan, udah mati, dengan doanya orangnya soleh dan masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.